Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Puluhan anak TK keracunan makan bergizi gratis di Agam. Usai keracunan MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kampung Tangah Agam kirim contoh makanan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang. Banjir bandang hanyutkan sebuah rumah di Pasaman hingga warga Payakumbuh yang akan dideportasi imigrasi Agam kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Banjir bandang menghantam sebuah rumah semi permanen di Jorong Mapun, Nagari Sundata Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Bangunan itu hanyut di bawah aliran sungai yang meluap. Akibat hantaman banjir, yang tersisa hanya tapak rumah saja. Selain menghanyutkan rumah semi permanen, luapan sungai juga menyebabkan tanah longsor di sisi sungai. Saat kejadian, seluruh penghuninya sedang berada di rumah mertua, sehingga mereka bisa selamat sekeluarga. Sungai Batang Mapun yang mengamuk mengakibatkan sebuah bendungan rusak di Jorong Mapun, Nagari Sundata Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Tiang-tiang bendungan nyaris roboh. Bagian atapnya juga sebagian lepas dan menyisakan kerangkanya saja. Bendungan ini rusak karena dihantam kayu yang terbawa banjir saat sungai meluap dan menimbulkan banjir bandang. Nasib malang dialami seorang pelajar SMP Negeri 1 Kecamatan Situjuh 50 Kota. Ibunya, Nur Amira, ditahan imigrasi Agam dan akan segera dideportasi ke Malaysia. Zahira merupakan anak tunggal dari Nur Amira, berharap bantuan agar ibunya segera dibebaskan dari tahanan imigrasi Agam. Sebelumnya, status kewarganegaraan ibunya sempat terlunta-lunta karena tidak diakui negara Malaysia maupun Indonesia. Nur Amira sempat bolak-balik untuk mengurus status kewarganegaraannya itu. Sebelumnya, ia bersama ibunya pernah tinggal di Payakumbuh dan memiliki identitas, baik berupa kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk. Sebuah truk yang datang dari arah Lubuk Sikaping menuju Bonjol meluncur tak terkendali di turunan Lurah Barangin, Nagari Ganggo Mudia, Kecamatan Bonjol, Pasaman. Truk yang dikemudikan Aris Setiawan dan seorang penumpang melaju dengan kecepatan sedang. Sewaktu di tikungan pertama, diduga truk mengalami remblong sehingga menghantam truk lainnya yang ada di depannya. Setelah itu, truk tersebut rebah kuda di sisi kiri jalan. Pengemudi truk, penumpangnya, mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Karena kondisi sopir dan kernetnya cukup parah, mereka berdua kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang untuk penanganan medis lebih lanjut. Setelah beberapa bulan lamanya digelar kegiatan gerakan pangan murah, hasilnya sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bawang merah. Namun harga cabai merah masih tetap tinggi.
Bahkan di beberapa kabupaten, harganya mencapai Rp100.000 per kilogram. Harga cabai masih tinggi karena stok cabai lokal berkurang akibat virus yang menyebabkan gagal panen. Ditambah, suplai dari luar juga sedikit. Pihak Dinas Pangan Sumbar berusaha mendapatkan cabai merah dari Jawa, namun tidak banyak. Hanya sekitar 700 kg yang bisa diperoleh dari kebutuhan 2 ton cabai merah. Hal itu menyulitkan untuk menggelar operasi pasar di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang pengedar dan pemakai ganja kering di sebuah rumah di kawasan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan pada Rabu sore. Isak tangis keluarga tersangka mewarnai penangkapan Yudi. Pihak keluarga tak menyangka Yudi adalah seorang pengedar ganja kering yang telah lama menjadi target operasi polisi. Yudi ditangkap saat sedang berada di sebuah rumah yang dijadikan lokasi untuk berpesta ganja kering bersama rekan-rekannya. Ganja itu diperolehnya dari seorang bandar yang berada di daerah Baso Agam. Usai ditangkap, tersangka lalu dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti. Dari penggeledahan yang dilakukan dengan disaksikan perangkat RT setempat, ditemukan 1 paket ganja kering seberat 1 kilogram yang disimpan tersangka di belakang rumahnya. Selain Yudi, polisi juga menangkap temannya yang merupakan seorang pemakai dan bernama Dedet. Dari tangannya, ditemukan 1 paket ganja kering berukuran kecil yang disimpan di dalam kotak rokok. Dedet mengaku barang haram itu diperolehnya dari Yudi. Kita sudah mengamankan 2 orang pemakai dan pengedar penyalahguna narkotika jenis ganja. Kemudian dari 2 orang ini kita mengamankan narkotika jenis ganja beberapa paket yang sudah kita amankan di wilayah Polres Payakumbuh ini. Untuk sementara dari pengembangan pemeriksaan dari pelaku ini sudah sering dipergunakan untuk memakai dan bertransaksi tempat penyalahgunaan narkotika jenis ganja di tempat lokasi tersebut. Kedua tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Polisi dari Direktorat Kriminal Khusus, Ditkrimsus Polda Sumbar, menggerebek sebuah lokasi pengoplosan gas bersubsidi di sebuah rumah di kawasan Padang Utara pada Rabu petang. Di rumah ini, polisi menangkap 3 pria. Penggerebekan dilakukan setelah mendapat laporan dari warga di Kelurahan Gunung Pangilun, Padang, bahwa bau gas menyengat muncul setiap hari dari sebuah rumah. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata di rumah inilah 3 pelaku melakukan pengoplosan gas subsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi. Modusnya, pelaku memindahkan gas satu persatu menggunakan regulator khusus yang mereka beli secara daring. Selain regulator khusus, mereka juga membeli segel palsu. Untuk setiap tabung gas 12 kg yang dioplos, pelaku meraup keuntungan hingga Rp80.000. Dalam sebulan, para pelaku bisa mengoplos sekitar 600 tabung gas LPG subsidi 3 kg dan menghasilkan cuan hingga Rp45 juta. Gas subsidi yang digunakan dibeli pelaku dari warung-warung pengecer gas di Padang. Menurut pengakuannya, kegiatan pengoplosan ini telah mereka lakoni selama 8 bulan. Dari yang berukuran 3 kilo dimasukkan ke dalam yang ukuran 12 kilo dan 50 kilo. Itu yang berukuran 3 kg sebanyak 150 buah dan untuk yang 12 kilogram itu sekitar 80 tabung dan untuk yang 50 kilo itu sebanyak 4 buah. Dari pendapatan rata-rata per bulan kurang lebih tidak kurang dari Rp40 juta. Para pelaku kemudian dibawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita barang bukti berupa tabung gas 3 kg, tabung gas 12 kg, dan tabung gas 50 kg, serta peralatan pengoplos. Atas perbuatannya,
Ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, Pasal 55, ditambahkan dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari ko Dunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.